hadis bisa disebut hadis jika diketahui sumber yang langsung menyampaikan informasi tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, saya turunkan dulu ya. Saya buat yang paling singkat saja misal ya. Ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib misal, atau nama umum saja. Ali menerima dari Uthman misal, Uthman menerima dari Umar, Umar menerima dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Rasulullah menyampaikan kalimat diterima oleh Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan ke Umar, Umar menyampaikan ke Uthman, Uthman menyampaikan ke Ali. Ali menyampaikan lagi ke orang banyak misalnya, ada tersebar si fulan sampai ke kita. Maka runtutan ini sampai ke Rasul disebut dengan sanad. Paham sampai sini? Nah, sekarang saya teruskan. Fokus ini ya, fokus. Misal, ada yang menerima dari Ali. Misal saja. Namanya misal Urwah. Diterima dari Urwah oleh Hatim. Dari Hatim oleh Syuaib misalnya. Dari Syuaib misalnya oleh Khalid. Dari Khalid misal saja kan. Kita sekarang bisa lihat misal Al-Bukhari. Nah, sekarang perhatikan. Saya berikan teori ringkas sekali. Ini kalau dipelajari di universitas, ya baik itu di Madinah misalnya, sampai dengan ke Mesir, ini pelajaran semacam ini bisa sampai semester 3 atau semester 5. Saya berikan yang paling singkat saja. Lihat sekarang, lihat. Kalau semua urutan ini, sanad ini, tersambung terus dari awal sampai dengan ke Rasulullah SAW, baik, tidak terputus sama sekali, maka ini syarat pertama hadis itu disebut dengan sahih. Tersambung disebut dengan muttasil. Jangan dihafalkan istilahnya ya, yang penting dipahami. Tersambung semuanya. Maka ini syarat pertama, hadis itu disebut dengan sahih. Syaratnya semua mesti dilihat, kemudian diinvestigasi, bahkan orang-orangnya dilihat lagi sampai tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus sampai ke Nabi. Paham sampai sini? Awas, kalau kita tinggal nerima aja, ulama-ulama ini nggak mudah. Cari orang yang harus menghafal sampai ke Nabi. Saking ketatnya, ya. Satu ini. Nah sekarang perhatikan sini. Kalau saya tutup misalnya, satu nggak ada nih. Ya, misal, ini Al-Bukhari menerima dari Khalid. Khalid menerima dari Syuaib. Syuaib tiba-tiba langsung ke Urwah. Padahal Syuaib gak pernah ketemu Urwah. Ya, hidupnya di zaman yang berbeda, tidak pernah lihat, mimpi juga gak pernah ketemu, gitu kan? Ada yang putus ini tengah-tengah. Misal, hilang satu. Nah ini kalau sudah tidak bersambung begini, ini akan merubah status hadisnya. Minimal dia akan turun kepada hadis dhaif. Jelas? Minimal akan turun kepada hadis dhaif. Nanti ada yang di tengah-tengah disebut dengan mu'dal. Ya, ada yang di awal disebut dengan munkar nanti. Ada yang tiba-tiba hilang langsung disampaikan ke Rasul disebut dengan maqtu nanti. Ya, ada yang mauquf, ada yang marfu, macam-macam. Intinya salah satu ini hilang bisa menurunkan status hadisnya dari sahih menjadi dhaif. Paham? Satu. Jadi kalau Anda dengar misalnya hadisnya dhaif, maka masalah pertama pasti ada di sana. Orangnya bermasalah. Atau yang kedua, awas hati-hati nih. Ini bersambung semua. Bersambung semuanya. Tapi misal ternyata di antara sambungan orang-orang ini, ditemukan orang bermasalah. Misal, Hatim diduga bermasalah nih. Ya. Bukan masalah hadisnya, dia ingat banyak, ingat ini, ingat itu, ingat ini, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ingatannya. Dia belajar hadis, tapi perilakunya menyalahi hadis. Misal sering bicarakan keburukan orang lain. Ya, misal mohon maaf, kadang-kadang tindakannya buruk, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Ya, sering menunda-nunda sholat dan sebagainya. Perilakunya agak menyimpang, berbuat fasik. Maka status hadisnya itu bukan cuma turun. Dari hadis dhaif ini bahkan punya kualifikasi khusus. Disebut dengan hadis mungkar namanya. Dihindari, nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh ngambil hadis dari orang yang perilakunya menyalahi isi hadis. Supaya tidak menjadi aib bagi hadisnya. Ya, nanti ada orang mabuk misalnya meriwayatkan hadis, diambil. Orang kemudian menuduh, pantas orang Islam perilakunya begini, hadisnya aja diriwayatkan oleh mabuk. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan yang demikian.
Karena itu saking ketatnya dalam meriwayatkan hadis, orang-orang bermasalah seperti ini maka dimasukkan dalam kategori mungkar, hadis yang harus diingkari. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Pernah dengar itu? Biasanya di bulan Rajab suka dibacakan, bulan Sya'ban suka dikuatkan, kadang bikin spanduk gitu kan. Nah, itu masuk dalam kategori hadis mungkar. Bukan doanya yang salah, tapi diriwayatkan oleh orang bermasalah. Hati-hati ya, oleh orang bermasalah. Itu nanti ada di salah satunya dijelaskan, ditampilkan oleh Imam Ahmad di Musnad Ahmad, Musnad pertama, nomor hadis 259. Nanti kita akan belajar, kita akan turunkan. Ya, siapa yang bermasalahnya kita akan turunkan. Ya, ini ada si fulan, ada si fulan, ada si fulan, dan seterusnya. Baik. Hadisnya belum tentu salah. Kalimatnya bagus. Sebagai doa nggak ada masalah. Tapi ketika disebutkan bagian dari Nabi SAW sebagai hadis, ini yang jadi aib. Ya, harus dikeluarkan ini karena diriwayatkan oleh si fulan yang sedang bermasalah. Contoh, antum pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitkum minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebas neraka. Pernah dengar? Itu hadis yang sangat panjang sekali, bahkan disandarkan pada sahabat Salman Al-Farisi. Antum tahu apa statusnya? Setelah dilacak, bukan kalimatnya nggak indah, tapi isinya diterima dari orang yang bermasalah. Masalahnya lebih parah daripada yang ini. Kalau yang ini, misal, kalau yang ini disebut dengan mungkar, karena orang yang bermasalah dari segi perilaku. Kalau yang kedua ini, orang yang sering tertuduh, teridentifikasi, seringkali mengarang-arang sesuatu, suka berdusta. Walaupun dustanya tidak secara langsung. Misal ngarang kisah, ngarang ini, ngarang itu, tiba-tiba menyampaikan hadis yang nggak bisa dibedakan apakah ini karangan atau memang bagian ingatan dia dari hadis. Maka yang seperti ini masuk pada kategori dhaif, termasuk parah, disebut namanya matruk. Matruk, bahkan orang ahli hadis menyebutnya semi palsu. Semi palsu, matruk. Matruk itu ditinggalkan. Lihat ya, ini diingkari, ini ditinggalkan. Kalau diingkari masih bisa dibaca dulu. Ah, bukan hadis. Kalau ditinggalkan, lihat aja nggak mau. Wah, nggak usah gitu kan. Nah, itu jadi kalau Anda menemukan hadis-hadis seperti itu, riwayatnya nanti matruk, ini termasuk hadis-hadis yang tidak boleh digunakan dalam hujjah. Ya, dalam dalil. Jadi kalau nanti misalnya ada orang mengatakan, maaf ya, awal puasa adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya pembebas dari neraka. Misalnya, ini hadis Nabi SAW. Ketahuilah bahwa itu hadisnya, riwayatnya matruk, statusnya nggak pernah dipakai oleh para ulama. Ditinggalkan. Kalau ada hadis yang sahih, kenapa gunakan hadis yang matruk? Nah, kalau sekarang Anda pertanyaan, Ustadz kalau itu hadisnya matruk, kenapa sering diungkapkan? Bisa oleh para da'i gitu kan? Atau oleh orang-orang yang ceramah dan sebagainya. Dan hampir tiap tahun selalu ada. Hampir tiap tahun. Entah mungkin tahun ini ada juga gitu ya. Baik. Allah Ta'ala alam. Saya kasih sebentar sedikit. Ini kan diriwayatkan salah satunya oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Di Imam Ibnu Khuzaimah itu ketika meriwayatkan hadis ini, memberitahu statusnya. Dibuat judul begini. Bab fadailu Ramadan in ka hadithuhu sahihan. In kana. Ada kalimat in ini. Bab fadailu Ramadan. Bab yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. In kana hadithuhu sahihan. Jika memang hadis ini diduga sahih. Ada kalimat ini. Kalau kalimat in itu artinya meragukan. Di bawahnya dikasih keterangan. Nah, hanya nanti pada masanya setelah beliau itu terjadi banjir besar. Ada banjir, ya. Kemudian termasuk menghantam manuskrip-manuskrip hadis. Nah, tabnya beliau ini terkena juga. Terhapus huruf in-nya ini begini. Kena air. Terhapus begini. Apa yang terjadi? Kalimatnya berubah. Ketika dikumpulkan, ada yang teledor tidak mengecek lagi dengan hafalan. Harusnya kalau antum belajar hadis, apa yang dituliskan harus dicek dengan hafalan. Kepada orang yang hafal. Ya, ada talaqi di situ, ada ijazah, ada sanadnya. Tayyib. Ketika dituliskan berubah kalimatnya menjadi bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Karena huruf in-nya hilang, maka kalimatnya berubah arti menjadi hadis ini benar-benar sahih. Kana hadithuhu sahih. Hadis ini benar-benar sahih. Akhirnya orang-orang yang ngambil dari kitab ini yang belum diverifikasi huruf in-nya itu, dia tampilkan terus. Ya, karena itulah para ulama kemudian membuat apa yang disebut dengan tarjih, kitab tarjih, ya, dimunculkan, diterangkan bahwa ini hadis bermasalah. Jelas sampai sini? Baik. Kami kalau belajar ilmu hadis, belajar hadis bukan ilmu hadis di Timur Tengah, itu cuma hadis saja. Nggak bisa kita kemudian bacakan sendiri, terjemahin sendiri, kemudian terangkan. Tidak. Itu harus depan guru.
Ya, supaya tidak keliru cara bacanya dan memahaminya. Kita bacain terus dari awal sampai akhir, guru kita menyimak. Setelah dipahami, kalau ada yang keliru benarkan. Itu bukan min, itu man. Ini bukan ini, itu ini. Ini bukan koma, itu titik. Terus sampai selesai. Nanti diulang lagi. Kalau sudah dipastikan benar, baru diberikan sanad. Ini sanad, kamu telah menerima dari saya, guru saya si fulan, dari si fulan sampai ke Rasulullah SAW. Itu runtutannya. Ya, jadi nggak bisa antum baca hadis sampaikan, belum tentu paham seperti itu maknanya. Ya, jelas ya?